Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareziana dari kelas MBS 1B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar komputer. Materi pembelajaran yang pertama yaitu konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Kedua, perkembangan komputer dari masa ke masa. Yang ketiga, penggolongan komputer dan jenis-jenis komputer. Yang keempat, alat input, alat proses, dan alat output. 5. Alat proses. 6. Komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan. 7. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. 8. Aplikasi pengolahan data, pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Aplikasi internet, pemanfaatan aplikasi internet, dan browsing. Yang ke-12, aplikasi internet, pemanfaatan email, dan jejaring sosial. Dan yang terakhir, peranan sistem informasi dalam bisnis. Apa itu komputer? Komputer adalah satu alat elektronik yang dapat menerima input data, dapat memberi informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Definisi komputer merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai pengolahan data menurut prosedur yang sudah dirumuskan. Kata komputer itu sendiri dipakai untuk menggambarkan orang yang sedang melakukan pekerjaan, melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Namun arti kata tersebut lalu dipindahkan pada mesin itu sendiri. Awal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif yang berhubungan dengan masalah aritmatika. Namun komputer modern digunakan untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmatika. Secara umum, komputer adalah kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Sejarah dan perkembangan komputer. Yang pertama, alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Kedua, komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Lalu komputer generasi kedua tahun 1959 hingga 1964. Kemudian komputer generasi ketiga tahun 1964 hingga 1970. Lalu komputer generasi keempat tahun 1970 hingga 1990. Komputer generasi kelima sejak 1990-an. Lalu komputer generasi ke-6 pada abad ke-21. Manfaat komputer. Yang pertama, komputer sebagai sarana mempermudah kerja. Yang kedua, komputer sebagai sarana komunikasi. Yang ketiga, komputer sebagai alat hiburan. Yang keempat, komputer sebagai alat pendidikan. Yang kelima, komputer sebagai sarana informasi. Yang keenam, komputer sebagai sarana usaha. Yang ketujuh, komputer sebagai sarana kontrol. Dan yang terakhir, komputer sebagai sarana alat kesehatan. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu perkembangan komputer dari masa ke masa. Sejarah dan perkembangan. Yang pertama, alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik, atau disebut juga abakus. Muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum tahun 1946 hingga 1959. Memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik sangat besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas, kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerjanya lambat, memakai konsep stored program, dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor
tahun 1959 hingga 1965. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real-time dan real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga Integrated Circuit tahun 1965 hingga 1971. Listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan IC, sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat, mikroprosesor tahun 1971 hingga sekarang. Dapat menggunakan LSI, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, dipasarkan pada sektor perorangan, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun, seperti laptop. Materi yang ketiga yaitu penggolongan komputer dan jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang kedua, jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang ketiga, jenis komputer berdasarkan prosesornya. Yang keempat, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Dan yang terakhir, jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, special purpose komputer. Komputer jenis ini hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja, sehingga hanya program tertentu saja yang dimaksudkan dalam komputer ini. Sebagai contoh, komputer yang digunakan di rumah sakit, ciri-cirinya adalah komputer yang dirancang untuk kebutuhan khusus, program tertentu sudah tersimpan di dalam komputernya, dapat berupa komputer analog maupun digital. Umumnya adalah komputer analog. Yang kedua, general purpose komputer. Komputer jenis ini dapat menyelesaikan berbagai macam masalah. Komputer yang termasukkan jenis ini yaitu komputer digital dan analog. Tetapi yang umum digunakan yaitu komputer digital. Sebagai contoh, komputer untuk pendidikan dan komputer untuk bisnis. Ciri-cirinya adalah komputer yang dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah, dapat berupa komputer analog maupun digital, umumnya adalah komputer digital. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog. Digunakan untuk data yang bersifat bukan angka, tetapi berbentuk fisik, arus, temperatur, kecepatan. Output yang dihasilkan umumnya untuk pengaturan atau pengontrolan, misalnya kontrol katup, kontrol temperatur. Banyak digunakan pada industri kimia, pembangkit listrik, penyulingan minyak. Keuntungan penggunaan komputer analog adalah kemampuannya untuk menerima data dalam bentuk fisik dan langsung mengolahnya tanpa melalui proses konversi data sehingga proses yang cepat. Kerugiannya kurang akurat dibanding komputer digital. Yang kedua, komputer digital. Digunakan untuk data dalam bentuk angka atau huruf, banyak digunakan dalam aplikasi bisnis dan teknik, pada umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding dengan komputer analog. Data processing lebih cepat, dapat menyimpan data selama dibutuhkan oleh proses, dapat melakukan operasi logika atau membandingkan, data yang sudah dimasukkan dapat dikoreksi atau dihapus, output dapat berupa angka, huruf, grafik, maupun gambar. Yang ketiga, komputer hybrid. Komputer hybrid sederhananya adalah gabungan dari kedua jenis komputer analog dan juga digital. Keunggulan dari kedua jenis komputer tersebut digabungkan dan disusun menjadi sebuah sistem komputer yang baru yang dapat berguna bagi banyak orang. Contoh dari jenis komputer hybrid yaitu banyak digunakan pada komputer di rumah sakit, penggunaan pada mesin-mesin robot yang sudah terkomputerisasi. Jenis komputer berdasarkan prosesornya. Yang pertama, superkomputer. Superkomputer dirancang secara khusus dan merupakan suatu mesin yang sangat mahal. Pertama kali dikembangkan di bidang militer dan pemerintahan. Mesin ini dapat menganalisa dan memvisualisasikan suatu proses atau fenomena yang tidak terlihat.
Para peneliti menyebutnya sebagai temuan terbesar pada bidang ilmu pengetahuan. Pada bidang bisnis, komputer jenis ini dapat membaca dan mengartikan suatu pola dalam sejumlah data yang besar. Yang kedua, mainframe. Mainframe adalah komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan sangat besar karena ditujukan untuk banyak pengguna. Mainframe menyediakan sedikit waktu dan sebagian memorinya untuk setiap pengguna, kemudian berpindah lagi kepada pengguna lain, lalu kembali ke pengguna yang pertama. Perpindahan ini tidak dirasakan oleh pengguna, seolah-olah tidak apa-apa. Yang ketiga adalah mini komputer. Mini komputer sebenarnya adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Kalau mainframe dapat memiliki ribuan terminal, komputer mini lebih terbatas hanya sampai puluhan dan mungkin hanya ratusan. Komputer mini ditujukan untuk perusahaan yang tidak begitu besar, tetapi juga tidak begitu kecil. Komputer mini cocok untuk perguruan tinggi yang hanya memiliki 1 atau 2 fakultas. Pabrik yang produknya hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah setempat, komputer mini ini sekarang jarang dipakai, karena lebih fleksibel menggunakan komputer PC dengan teknologi Local Area Network. 4. Personal komputer atau PC atau komputer pribadi adalah komputer yang ditujukan untuk satu pengguna dengan satu penggunaan program aplikasi pada suatu saat. Oleh karenanya, perangkatnya dapat diringkas ke dalam satu mesin saja. Komputer ini memiliki monitor, keyboard, dan CPU. Namun di dalam CPU ini sebenarnya tidak hanya terdapat prosesor saja, tetapi juga ada perangkat penyimpanan dan mungkin saja dipasangi perangkat tambahan. Komputer jenis inilah yang paling banyak digunakan, baik di rumah, kantor, lembaga kursus, sekolah, dan lain-lain. Jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama tower, yang kedua desktop, yang ketiga portable, yang keempat notebook, yang kelima subnotebook, dan yang keenam palm top. Jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama, small skala komputer memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil seperti komputer desktop. Yang kedua, medium skala komputer yang merupakan komputer yang biasanya melayani penggunanya pada dumb terminal. Yang ketiga, large skala komputer merupakan komputer mainframe yang dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Materi yang keempat, alat input, alat proses, dan alat output. Alat input berfungsi untuk memasukkan sebuah data yang nantinya akan diproses oleh komputer. Contoh komponen alat input yaitu keyboard, mouse, mikrofon, joystick, scanner, webcam, touchpad, dan trackball. Alat proses berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan oleh alat input untuk menampilkan informasi yang akan dikeluarkan. Alat proses terdiri dari 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat penyimpanan. Alat penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data ke dalam sebuah memori. Contoh alat penyimpanan antara lain HDD atau hard disk drive. Yang kedua, SSD, flash disk, floppy disk atau disket, kartu SD, CD, dan DVD. Yang kedua, alat pemroses. Alat pemroses berfungsi untuk mengolah data dari hasil data yang telah dimasukkan. Contoh alat pemroses antara lain motherboard atau papan induk, RAM atau random access memory, ROM atau read only memory, prosesor, VGA card atau video graphic array, sound card, dan kartu jaringan. Materi kelima yaitu alat proses. Yang pertama ada motherboard atau mainboard. Motherboard adalah sebuah kepingan papan elektronik yang berfungsi untuk menyediakan tempat bagi komponen-komponen tersebut, lalu mengatur dan mengkoordinir mereka agar dapat bekerja sama dengan baik. Komponen itu seperti prosesor, memori, video card, device konektor, dan sebagainya. Fungsi motherboard sebagai alat untuk tempat memasang prosesor, memori, kartu grafis, dan lain-lain. Menghubungkan antara komponen-komponen dalam CPU dengan menggunakan kabel atau langsung ditancap ke mainboard. Pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang di MB, mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC, mengatur lalu lintas semua data mulai dari penanti penyimpanan, penanti masukkan data, dan printer untuk mencetak. Cara kerja motherboard. Motherboard mendapat suplai tenaga dari sebuah power supply
di mana voltage akan dialirkan melalui sebuah power connector. Seluruh periferal yang terinstal dengan MB akan mendapatkan pasokan power ini. Setelah MB mendapatkan supply power, jalur sirkuit elektrik yang terdapat pada motherboard yang menghubungkan setiap komponen tersebut akan bekerja. Kedua, prosesor. Prosesor atau sering juga orang menyebutnya CPU. CPU singkatan dari Central Processing Unit, merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Fungsi prosesor melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Cara kerja prosesor yaitu, secara sederhana, cara kerja prosesor intinya adalah menerima umpan atau perintah masuk baik dari mouse, keyboard, ataupun alat penginput data terhubung yang lain, kemudian menerjemahkan atau memproses data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware dan software terkait. Yang ketiga, memori. Memori merupakan tempat menyimpan data atau instruksi. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, akan semakin besar data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah. Fungsi memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sementara bagi program yang sedang diproses, data pada memori ini akan hilang jika komputer mati. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Fungsi kapasitas merupakan hal terpenting pada memori, di mana semakin besar kapasitasnya maka semakin banyak data yang dapat disimpan dan disuplai, yang akhirnya membuat prosesor bekerja lebih cepat. Suplai data ke RAM berasal dari hard disk, suatu peralatan yang dapat menyimpan data secara permanen. Cara kerja memori sama dengan penjelasan cara kerja prosesor di atas. Pada saat kita menyalakan komputer, device yang pertama kali bekerja adalah prosesor. Yang keempat, power supply. Power supply adalah alat sebagai pengatur arus listrik yang masuk ke dalam CPU. Fungsi power supply pada perangkat-perangkat komputer yang dikarenakan karena ketidakteraturan arus listrik yang masuk. Cara kerja power supply menyerap daya listrik lalu mengatur arusnya dengan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Yang kelima, card VGA. Card VGA adalah perangkat berupa rangkaian elektronik berbentuk seperti kartu yang berfungsi menghubungkan motherboard dan monitor. Yang keenam, card I/O adalah sebuah card yang berfungsi menghubungkan motherboard dengan alat input dan alat output. Ia juga berfungsi menghubungkan motherboard dengan hard disk dan floppy disk drive. Fungsinya menghindari kerusakan. Materi keenam yaitu komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan. Komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan. Perangkat keras komputer tersebut memiliki fungsi yang bermacam-macam, mulai dari melakukan pemrosesan informasi, penyimpanan data, hingga menampilkan display. Beberapa perangkat keras tersebut memiliki port-port tertentu untuk memaksimalkan fungsi dari perangkat tersebut. Port sendiri, apabila dijelaskan sederhana, sering kita sebut dengan istilah colokan. Colokan atau port ini dapat menghubungkan komputer dengan hardware eksternal dan hardware utilitas lainnya agar bisa bekerja dengan baik. Fungsi utama dari port itu sendiri adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer, biasanya dengan menggunakan kabel, sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contoh penggunaan port misalnya dengan port USB, port keyboard, HDMI, dan lainnya. Materi ketujuh yaitu fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini digunakan untuk menonjolkan perbedaannya dengan hardware atau perangkat keras komputer. Karena disebut sebagai perangkat lunak atau software, maka sifatnya juga berbeda dengan perangkat keras hardware. Jika hardware merupakan perangkat yang nyata yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata dan dipegang secara fisik atau berwujud benda, namun software dapat dioperasikan dan dijalankan. Perangkat lunak sendiri dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh
programmer untuk selanjutnya dikomplikasi dengan aplikasi komplikator sehingga menjadi kode yang dapat dikenali atau dibaca oleh mesin hardware. Materi ke-8, aplikasi pengolahan data, pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Aplikasi pengolahan data. Pengertian dari aplikasi pengolah kata merupakan sebuah aplikasi yang memiliki manfaat untuk merancang dokumen, penyuntingan dokumen, serta bisa pula untuk menata format dari sebuah dokumen. Aplikasi satu ini juga sering disebut sebagai word processing. Dengan bantuan aplikasi ini, maka proses penyusunan dokumen atau mengetik kata-kata bisa dilakukan lebih mudah dan rapi. Aplikasi pengolahan data yang pertama, Microsoft Word. Yang kedua, Abi Word. Ketiga, Lotus Word Pro. Keempat, Start Office Writer. Yang kelima, Notepad. Materi ke-9 yaitu aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, Microsoft Excel juga tersedia di Mac OS, Android, dan Apple. Bahkan kini aplikasi Microsoft tersedia mobile edition-nya. Menjalankan Microsoft Excel yang pertama, double-klik icon Microsoft Excel yang terdapat pada layar desktop komputer. Kedua, klik icon Microsoft Excel pada Microsoft Office shortcut bar. Yang ketiga, melalui menu Start dan Programs a Microsoft Excel. Keempat, melalui menu Start Run a Browse cari berkas Excel Lex. Materi ke-10 yaitu aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software untuk pembuatan presentasi. Jika Microsoft Word digunakan untuk membuat laporan yang melibatkan data angka dan grafik, maka PowerPoint digunakan presentasikan hasil akhirnya. Materi ke-11 yaitu aplikasi internet, pemanfaatan aplikasi internet, dan browsing. Memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan aplikasi internet, dan browsing. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Fungsi internet secara umum. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Yang kedua, sebagai media untuk mengakses berita. Dan sebagai media bertukar sumber daya. Aplikasi internet. Aplikasi internet adalah istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu karenanya. Internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Dampak positif internet. Pertama, membantu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai banyak hal, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan data sehingga mampu meratakan informasi pada setiap orang, mempermudah para siswa dan pelajar dalam mengerjakan tugas, dan masih banyak hal lainnya. Dampak negatif internet yaitu memiliki potensi kecanduan internet dan melupakan kewajiban kita sebagai manusia, tidak bisa memanfaatkan waktu secara produktif, meningkatnya potensi tindak kejahatan melalui dunia maya seperti penipuan, dan lain sebagainya. Materi ke-12 yaitu aplikasi internet, pemanfaatan email, dan jejaring sosial. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Layanan internet yang sering dimanfaatkan adalah electronic commerce dan electronic banking, www, World Wide Web, dan e-learning. Materi ke-13 yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi yang kini telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat ini telah terbukti sangat berperan penting dalam berbagai kegiatan perekonomian serta strategi penyelenggaraan pembangunan dalam berbagai bidang. Dalam menerapkan sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi dapat membantu dalam berbagai aspek seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis mereka, pengambilan keputusan manajerial, kerjasama kelompok hingga dapat memperkuat posisi kompetitif dalam pasar yang selalu berubah.
5 hal dasar yang perlu diketahui seputar sistem informasi atau biasa disebut 5 area pengetahuan sistem informasi. Yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, aplikasi bisnis. Keempat, proses pengembangan. 5, tantangan manajemen. Peran utama sistem informasi dalam bisnis diantaranya yaitu 1. Mendukung operasi bisnis, 2. Mendukung pengambilan keputusan bisnis, dan 3. Mendukung keunggulan bisnis. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.